Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini kita membaca bahwa Yesus mengalami apa yang namanya penderitaan. Jadi Yesus, saudaraku, dia sudah memberi semacam contoh bagaimana cara mengikut dia. Bagaimana cara mengikut dia. Yaitu dengan meninggalkan salib. Yesus sendiri telah menanggung penganiayaan. Yesus telah menanggung penolakan. Yesus telah menanggung pembulian, penghinaan, dan akhirnya pembunuhan dengan cara yang keji karena kebenaran yang dia bawa. Lalu kemudian apa yang dia alami itu dia katakan bahwa kita pun akan mengalaminya, gitu. Bahwa kita pun akan mengalaminya. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih, seolah-olah setiap orang Kristen itu seolah-olah ditakdirkan untuk dibenci oleh dunia. Seolah-olah setiap orang Kristen itu ditakdirkan untuk dianiaya oleh dunia. Seolah-olah seperti itu. Sebenarnya bukan Tuhan menakdirkan kita untuk dianiaya oleh dunia, bukan. Bukan karena kita sejak lahir ditakdirkan untuk dimusuhi orang karena kita Kristen, atau dicerca, dibully orang. Tidak, Tuhan tidak pernah menggariskan takdir yang seperti itu. Jadi itu seolah-olah. Tapi mengapa seperti itu yang dialami oleh orang-orang Kristen sejati, oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus? Mengapa akan mengalami seperti itu? Nah, penyebabnya ialah, saudaraku, karena dunia ini di mana kita tinggal adalah dunia yang jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dunia yang ada di sekitarmu itu adalah dunia yang menganut sistem-sistem, menganut nilai-nilai, menganut ajaran-ajaran yang sangat jauh berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua orang menganut ajaran-ajaran, menganut paham-paham, menganut pandangan-pandangan yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang manusia pada umumnya ialah kepentingan diri. Kepentingan diri. Inilah nilai utama. Inilah nilai utama yang dianut oleh manusia di sekeliling kita. Bahwa semua orang berbuat untuk memperjuangkan dirinya. Semua orang bertindak, melakukan sesuatu, masuk ke dalam sesuatu, mengikuti sesuatu adalah untuk memperjuangkan dirinya. Apakah itu untuk meraih peningkatan karir? Apakah itu untuk meningkatkan taraf hidup? Apakah itu untuk meningkatkan prestis, reputasi, nama besar? Itulah nilai yang dianut oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi nasihat-nasihat yang beredar di tengah-tengah mereka itu adalah nasihat-nasihat yang sejalan dengan nilai-nilai dasar tadi. Pasti itu. Maka selalu orang menasihati misalnya begini. Kalau orang menampar kau, nak, jangan diam saja. Kalau orang menampar kau, nak, pukul saja dia, biar tahu rasa dia. Itu nasihat-nasihat yang berdiri di atas dasar memikirkan diri tadi. Gitu. Atau, nak, kalau kau diakalin orang, kau harus belajar
untuk balik mengakali dia. Jangan mau kalah. Itu seperti itulah kurang lebih ya ajaran-ajaran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu akan kita temui di semua lingkungan, baik lingkungan keluarga, baik itu lingkungan perkumpulan, baik itu lingkungan partai politik kah itu, organisasi kah itu akan kita temukan nilai-nilai yang seperti itu. Gitu. Tapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia datang membawa ajaran yang berbeda. Dia membawa ajaran yang intinya ialah berbuat kasih. Ketika dunia mengajarkan mengambil, Yesus datang dengan mengajarkan memberi. Ketika dunia mengajarkan supaya orang lain minta maaf sama dia, supaya orang lain hormat sama dia, Yesus datang mengajarkan hormati orang itu. Gitu. Kamu hormati dia. Apa yang kamu inginkan dari orang, itu yang kamu lakukan sama dia. Artinya apa? Yesus tidak mengajar kita menuntut dari orang lain, tapi sebaliknya, dia mengajar kita untuk memberi kepada orang lain. Jadi terbalik ajaran Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya saya pernah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, saya melihat sebuah tulisan persis di depan gereja HKBP dulu. Itu kan ada sungai di situ ya. Sungai, di tembok sungai itu tertulis begini, kasihilah musuhmu. Lalu dicoret begini, bohong. Yang benar, bencilah musuhmu, kasihilah sekutumu. Nah, itu ditulis di situ pada waktu itu. Besar-besar tulisannya pakai cat, pakai pilox. Entah sengaja ditaruh di depan gereja, yang notabene gereja itu adalah simbol dari pengajaran Kristus, atau memang kebetulan saja saya tidak tahu, tapi saya baca itu, tulisan itu, dan saya tahu, saya yakin tulisan ini dibikin oleh seorang Kristen, pasti, saya yakin, karena kawasan dulu adalah kawasan orang Kristen, dan membicarakan ayat Alkitab, membicarakan ajaran Yesus, meskipun dengan sikap kontra, sikap melawan, seperti itu. Jadi saya yakin ini pasti orang Kristen yang nulis ini. Tapi di mana dia dalam perenungan dia, perbenturan nilai-nilai dia menganggap bahwa ajaran Yesus itu bohong, tidak masuk akal, gitu. Mungkin dia punya musuh yang sangat jahat sama dia, sehingga dia kesulitan untuk mengasihi musuhnya itu seperti yang Yesus ajarkan, gitu kan? Sehingga karena dia tidak bisa melakukan itu, tidak sanggup, tidak tahu bagaimana caranya mengasihi musuhnya yang sangat jahat itu, dan yang dia rasakan secara natural ialah membencinya, yang dia rasakan secara natural ialah menghajarnya, sehingga dia menganggap ajaran Yesus itu bohong. Itulah kurang lebih. Jadi saudara, ajaran Yesus itu sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh dunia ini. Bisa dipahami? Itulah sebabnya saudara-saudara, orang yang betul-betul mau mengikut Yesus, orang yang betul-betul mau taat kepada ajaran-ajaran Yesus, itu pasti akan dicerca oleh orang lain, oleh orang banyak. Minimal dicerca. Gitu. Kalau saudara, kalau kalian mau mengikuti ajaran Yesus, minimal dicerca oleh orang lain, dianggap kita bodoh. Saya sering dianggap bodoh sama orang, dianggap bodoh kali kau, itu kan hakmu, kenapa tidak kau ini kan, kau bisanya itu menuntut itu, jangan kau bodoh. Nah, jadi apa namanya, penilaian-penilaian bahwa kita bodoh, bahwa kita apa ya, lemah, bahwa kita ini tidak masuk di akal, gitu kan, cara berpikir kita error, karena mereka
menganut ajaran-ajaran yang dikenal oleh dunia. Bisa dipahami? Tapi sayangnya saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen itu belum lagi masuk kepada penaatan, belum lagi masuk kepada ketaatan kepada ajaran Yesus, belum masuk. Kebanyakan masih sedikit orang yang berani berjalan di dalam ajaran Yesus yang terbalik tadi dengan ajaran dunia, masih sedikit. Atau paling belajar yang simpel-simpelnya saja, gitu. Belajar yang simpel-simpelnya saja. Yang agak dalam-dalamnya dia tidak bisa menjalankan itu. Nah, tapi Yesus, saudaraku, memberitahu malam hari ini kepada kita bagaimana caranya mengikut Dia. Maksudnya, bagaimana caranya menaati ajaran Tuhan Yesus itu. Malam ini dia kasih tahu. Coba lihat ayatnya dulu lagi. Inilah caranya, inilah kuncinya. Bagaimana caranya saudara bisa taat dengan enteng, taat dengan mudah kepada ajaran Tuhan yang terbalik-balik tadi, yang dianggap orang terbalik gitu, yang dianggap orang bodoh tadi, dianggap orang ajaran yang error. Ini caranya. Lihat ayatnya. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, lihat, setiap orang yang mau mengikut aku di sini maksudnya menaati aku. Bisa dipahami? Setiap orang yang mau menaati aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah, inilah caranya bagaimana kita bisa mengikuti atau menaati ajaran Kristus Yesus yang terbalik-balik tadi. Yang terbalik menurut kacamata dunia, ya. Ini caranya, yaitu apa tadi dikatakan yang pertama? Menyangkal dirinya. Jadi caranya saudara-saudara supaya engkau mudah menaati atau meniru atau menjalankan ajaran Yesus yang terbalik tadi, yang pertama caranya ialah menyangkal dirimu. Gitu. Ini jarang nih diajarkan di gereja ya sekarang ini. Menyangkal dirimu. Jadi gini. Diri kita ini maksudnya ego. Amin. Bahasa kininya, bahasa sekarangnya ego. Nah, ego kita itu saudara-saudara, ego kita itu sifatnya menuntut, betul tidak? Ego kita itu sifatnya dilayani. Ego kita itu sifatnya menyalahkan orang. Ego kita itu keinginannya dipuji. Gitu. Ego kita itu keinginannya diangkat-angkat. Ego kita itu inginnya dimuliakan orang. Kalau kita pergi ke sebuah pesta misalnya, ya kan, kalau kita di tempat itu mungkin kita akan melihat orang-orang yang berusaha duduk di tempat yang paling mulia. Nah, itu adalah bukti dari ego. Gitu. Itu adalah bukti dari ego. Dan kalau dia misalnya tidak dapat meja yang untuk tamu VIP misalnya atau untuk tamu yang terhormat, mau dia jengkel, mau dia ngomel dalam hatinya gitu. Nah, inilah ego itu. Bisa dipahami? Itulah ego. Ego itu kebanggaan diri kita. Ego itu adalah harga diri kah itu namanya ya, atau reputasi, itulah ego. Saudara, di zaman sekarang kita ini, orang-orang di gereja tetap aktif, tapi mereka justru datang dengan membawa level-level egonya, gitu. Bawa mobil, ya kan, paling mewah, pakai busana yang paling mahal, pakai perhiasan yang mentereng, pokoknya supaya nampaklah semua gitu, kayak gaya si
si pengacara hot kan, gini, supaya semua orang tahu bahwa dia orang sukses, bahwa dia seorang terpandang di masyarakat. Gitu orang-orang Kristen sekarang ngumpul ke gereja. Beda sama tetangga sebelah. Mereka hanya pakai sarung, duduk dempet-dempetan. Kalau Kristen enggak. Sepatunya yang paling mahal. Pokoknya kayak fashion show. Nah, jadi ego yang dia tunjukkan, gitu, egonya. Itu keliru besar. Nah, saudara, cara mengikut ajaran Yesus tadi, caranya ialah dengan engkau menyangkal egomu. Paham? Jadi kalau engkau misalnya tidak dihormati orang sebagaimana layaknya engkau dihormati, ya kan? Misalnya kan kita, contohnya kalau di adat Batak kan contohnya kita hula-hula. Ya kan? Kita hula-hula. Tapi parhobas atau boru di tempat itu, mereka kurang menghormatimu, contohnya, kurang memperlakukanmu seperti orang penting, gitu. Nah, engkau pasti rasakan egomu bangkit, engkau pasti rasakan egomu protes. Nah ini, karena inilah bukti bahwa adat Batak itu pun berjalan di atas ajaran dunia, gitu, yang memperjuangkan ego, memperjuangkan diri. Ini caranya ialah engkau runtuhkan egomu itu. Itu caranya. Kalau engkau bisa meruntuhkan egomu, saudara-saudaraku, maka engkau bisa tetap damai sejahtera ketika orang pun tidak menghormati kita. Amin. Engkau tidak merasa kehilangan apa-apa ketika orang misalnya tidak memandangmu. Kita tidak merasa nothing tulus lah bahasa Inggrisnya, ya. Biasa saja tuh. Nggak ada sesuatu yang beda kurasakan, gitu. Orang nggak menghormatimu, Pak. Biasa saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menyangkal ego, gitu. Terbiasa kita menyangkal ego. Jadi kita bisa berjalan mengikuti ajaran Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau ego muncul, sangkal dia. Diam ego, diam kau, gitu. Kalau orang lain misalnya menginjak-injak kita, pasti di hati kita, pokik, cekik, pasti gitu. Karena ego itu masih ada bersama kita sepanjang kita hidup dalam daging ini. Jadi ego itu menjadi lawan kita, ego kita itu adalah lawan kita sepanjang hidup. Gitu kan? Nah, jadi caranya sangkal dia. Paham? Sangkal, diam ego, diam. Diam kau. Tidak ada yang perlu dicekik, diam kau dalam nama Yesus. Jadi redakan egomu. Sangkal dia, sangkal suaranya. Lalu kita tetap bersikap ramah kepada orang yang mencaci maki kita tadi misalnya. Ya Eda, nggak apa-apa Eda. Ya makasih ya Eda ya. Gitu. Wah, muncul dulu. Ya Eda, ya nggak apa-apa lah Eda ya. Gitu. Itulah caranya kita mampu mengikut Yesus. Amin. Gitu caranya menyangkal ego kita. Jangan turuti egomu. Kalau kita turuti ego kita, ya main pukul-pukulan kita. Adu kekuatan kita, gitu. Adu power kita dengan dia. Itu kalau kita ikuti ego. Tapi kita nggak akan gagal mengikuti cara Yesus. Gitu. Kita gagal mengikuti cara ajaran Tuhan. Sehingga kita gagal sampai ke sorga. Kalau kita gagal ikut Yesus, kalau engkau gagal ikut Yesus, kau pasti gagal ke sorga, percayalah. Karena Yesus itulah jalan ke sorga. Amin. Nah yang kemudian apa yang kedua Bapak Ibu? Cara mengikut Yesus atau cara menjalani ajaran Yesus dengan mudah. Yang kedua ialah memikul salib. Memikul salib itu artinya saudaraku rela menanggung hal yang menyakitkan. Itu artinya memikul salib. Rela menanggung hal yang menyakitkan. Itu namanya salib. Dimaki orang itu sakit apa enggak? Bunga
Kalau dimaki orang sakit nggak di hatinya? Sakit. Nah, sekarang yang namanya memikul salib rela menanggungnya. Gitu. Saya pernah diludahi orang. Lalu saya sangkal ego saya. Bukan tidak bisa dia saya pukul. Tangan saya besar. Nah, saya juga dulu waktu perantau pun saya mengandalkan Batak juga dulu saya. Waktu dulu merantau. Pernah saya dulu waktu kerja di pabrik, waktu di Bekasi, ada orang bogaya petentengan. Waktu itu saya belum seperti sekarang ya kerohanian saya. Bogaya petentengan sama saya di pabrik. Dia ngajak saya duel. Malam ini shift malam kami. Ditantang saya. Batak kira-kira gitu. Lalu akhirnya saya ajak dia, ayo kalau kau berani sama saya. Lalu saya pukul. Nah, itu memuaskan ego. Nah, tapi kemudian setelah saya kenal Yesus Kristus, saya tahu bahwa cara mengikut Yesus itu ialah dengan rela menanggung rasa sakit. Amin. Amin. Amin, Ian. Jadi kita harus rela menanggung rasa sakit. Jangan mudah bersungut-sungut. Jangan mudah kita mengeluh. Itu rela sajalah. Rela sajalah. Yesus rela dibully, rela. Yesus rela diludahi, rela. Bahkan dia berkali-kali mau ditangkap, mau dijatuhkan ke jurang. Bukan Yesus tidak punya tenaga untuk menghajar mereka. Yesus laki-laki pada waktu itu kan, tampilannya di bumi kan dia laki-laki, ya kan? Kemudian dia seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu itu saya yakin dia pasti sering ngangkat yang berat-berat. Pasti ada ototnya, namanya ngetam, ya kan? Mukul paku, itu butuh tenaga. Jadi Yesus itu minimal dia punya otot. Gitu. Jadi dia berkali-kali mau ditangkap, mau dibuang, tapi dia tidak melawan. Dia rela. Gitu. Jadi saudaraku, relakan hatimu. Amin. Relakan hatimu. Kalau kita relakan hati kita, saudara-saudara, kita pasti merasakan damai dan itu pasti ada buahnya. Saya ceritakan dulu kembali pengalaman hidup saya selama di Lubuk. Ini menarik bagi saya sebetulnya. Di tempat itu, saudara-saudara, karena kami waktu itu pendatang situ sebagai orang Kristen, sekeliling kami semua Muslim, kampung itu Muslim, itu kami, saudara-saudara, diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bayangkan papan, itu ada 1 kubik. Pulang nanti dari kerja, itu saya lihat-lihat sudah berkurang papan itu. Sudah berkurang. Sebagai manusia biasa saya pasti gondok dong. Iya kan? Pasti gondok saya. Panakku maksudnya di hutan ya. Pencuri kali semua orang di sini. Gondok, ada ego yang bunyi gitu. Ego saya bunyi. Gondok gitu kan. Cuman saya relakan diri saya. Saya tekan ego saya. Sudahlah, saya rela. Saya relakan. Istri saya pun saya hibur-hiburkan. Udah lama, udah. Nggak usah ini. Pernah kami pulang kerja, di depan pintu kami itu, saudara, ini betulan ya, diletakkan orang bangkai kucing yang sangat busuk. Bangkai kucing, entah dari mana dia mencari bangkai kucing seperti itu. Udah berulat, menjijikkan sekali. Berulat, bau sekali. Ditaruh persis di depan pintu rumah kami. Ya, ego saya pasti bunyi. Ini apa ini? Kok pandang enteng? Saya ini gini-gini, saya aparat loh. Pasti gitu bunyi. Ego saya pasti gitu, iya kan? Gini-gini saya aparat loh. Ini semua orang nilai-nilaiin begini. Kok pandang enteng kali orang ini sama saya? Belum tahu saya siapa, kira-kira gitu kan? Saya kenal sama Kapolres, kenal sama si Wali Kota, saya kenal. Kepala dinas ini saya kenal. Satpol PP saya kenal. Kira-kira gitu ego saya bunyi gitu kan. Tapi itu saya, sudahlah. Saya rela. Jadi saya ambil
kantong plastik, saya masukkan bangkai kucing itu, saya buang ke sungai, saya buang ke sana. Saya relakan diri saya menanggung semua itu, lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tambahkan kemampuan saya memikul salib, tambahkan kemampuan saya menanggung derita di hati, tambahkan kemampuan saya Tuhan, rela, gitu. Tambahkan kemampuan saya meredam ego ini, tambahkan kemampuan saya meredam atau menyangkal diri ini, gitu. Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Jadi sangkal diri terus pada waktu itu. Latihan lah, itu jadi tempat latihan saya pada waktu itu. Latihan nyangkal diri, latihan mikul salib. Lalu saya doakan tetangga-tetangga saya. Puji Tuhan, luar biasa perubahan di situ. Dalam 3 bulan sesudah kami mengalami itu, kami bersabar, tetap menegur, tetap menyapa, Kak, Bang, Tante, gitu kan. Mana Tante? Kemana tulang, Amang Boru? Kami sapa semua. Gitu. Padahal orang-orang biasa mereka, nelayan-nelayan. Tapi mereka melihat itu, lalu mereka kemudian akhirnya berubah. Jadi baik sama kami. Saudara, inilah cara mengikut Yesus. Sangkal diri, rela memikul salib, bahasa sederhananya, rela menanggung rasa sakit itu di hati ya. Rela menanggungnya. Gitu. Kemudian cara yang ketiga apa? Dan mengikut aku. Dan mengikut aku itu maksudnya meniru caraku. Itu maksudnya. Yang ketiga ini maksudnya meniru caraku. Meniru caraku. Suatu hari ini saya mungkin sudah pernah saya bilang juga di gereja kita. Suatu hari saya mau ke kantor pagi, namanya ngejar apel tengah 8. Semua orang ngebut, yang dari arah Sibolga mau ke Pandan ngebut, yang dari arah mau kerja di Sibolga juga ngebut. Itu tiap pagi suasana jalan raya di sini tanpa pembatas. Jadi saya ngebut pada waktu itu, pagi itu. Lalu di depan saya ada 4 mobil berderet-deret mau arah ke Pandan, saya arah ke Sibolga. Nah, berderet mobil itu. Di depan mobil paling belakang saudara-saudara, itu masuk dia ke jalur saya. Tentu maksud dia mau mendahului ketiga mobil di depannya. Padahal kencang, rata-rata lari 80 ada itu. Karena kereta saya geber itu. Lari 80 mungkin itu mobil itu. Saya juga lari 70 80-an lah. Naik kereta, gitu kan. Kencang dia. Nah, saat itu saudara, ego saya muncul, gitu. Wah, sok kali yang punya mobil ini, gitu kan. Saya bukannya malah takut, karena itu jalur saya, gitu kan. Jalur saya. Padahal sama-sama kencang loh ini. Yang saya lakukan saudara apa? Yang saya lakukan waktu itu bodoh sekali. Saya masuk ke tengah malah. Saya makin ketengahkan kereta saya. Saya tantang dia, gitu. Jarak sudah sangat dekat. Akhirnya yang bawa mobil itu masuk lagi dia ke jalurnya, gitu. Mengalah sama saya. Lalu saya bebas. Kemudian tiba-tiba saya dengar suara Tuhan bunyi sama saya gini. Saya ditegur pada waktu itu. Ditegur Tuhan. Dia bilang begini. Andai kata Yesus yang membawa keretamu ini, kira-kira menurutmu dia akan lakukan seperti itu juga apa enggak? Itu yang Tuhan menegur saya. Kira-kira Yesus akan melakukan yang seperti kau lakukan apa bagaimana? Apa kira-kira yang dilakukan? Apa kira-kira kalau Yesus yang bawa keretamu ini, apa yang dilakukan melihat kejadian seperti itu? Menurut Arta apa yang akan Yesus lakukan? Kalau posisinya adalah saya, mengalah. Dia pasti minggir mengalah kan? Itu yang Yesus lakukan, gitu. Pasti itu. Jadi saya pun diam. Oh Tuhan, Engkau pasti mengalah. Yesus, Kau pasti mengalah. Aku udah tahu itu Tuhan. Lalu dibilang begini, ikutilah cara-caraku. Begitu. Jadi yang bagian ketiga ini, mengikut aku maksudnya mengikuti cara-cara dia. Gitu. Kalau Yesus masuk ke warung bakso, kemudian saat mau dia makan bakso itu, ada kotoran di baksonya.
Kira-kira dia marah-marah, ngomel-ngomel, maki-maki tukang bakso bagaimana? Enggak, tirulah seperti itu. Amin. Jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Matamu, jangan begitu. Kita tiru cara Yesus. Gitu. Jadi langsung bayangkan apa yang Yesus lakukan kalau dalam posisi seperti ini. Itulah tiru. Amin. Itulah maksudnya mengikut aku. Bisa dipahami? Jadi ada 3 cara untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran Tuhan kita yang dibilang oleh orang dunia aneh tadi, yang dibilang orang dunia bodoh tadi, yang dibilang orang dunia error tadi, yaitu apa? Menyangkal dirimu, memikul salib, rela, kemudian mengikut cara-cara Yesus. Kalau kita sudah terlatih melakukan yang 3 ini, percayalah saudara-saudara, engkau bisa menikmati yang namanya patuh atau menaati ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita terlatih dalam ketiga ini, yakinlah engkau bisa dengan nyaman menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Bisa dipahami saudara-saudara? Puji Tuhan, itulah pengajaran yang bisa saya bagikan. Oh ya, yang terakhir saya mau katakan begini. Yang terakhir saya mau katakan bahwa Yesus itu sangat mengasihimu. Dia menyuruh kita mengikut dia bukan karena dia itu bapak kita, gitu. Karena Yesus itu bapakmu, dia sangat sayang kepadamu, dan dia ingin engkau seperti dia, gitu. Sebagaimana seorang ayah ingin anaknya meniru dia, sebagaimana seorang ayah ingin anaknya minimal meneladani cara-cara dia, demikianlah Tuhan kita Yesus, Bapak kita itu yang sangat sayang sama kita itu, dia ingin kita seperti dia, meniru dia, rela seperti dia. Tapi satu hal, Yesus sangat sayang kepadamu. Amin. Jadi kalau engkau berdoa, saudara-saudara, masuk kamarmu, pejamkan matamu, yang pertama-tama engkau harus imani bahwa Yesus itu sangat sayang kepadamu. Itu. Saya kalau berdoa begitu, Bapak Ibu. Kalau saya berdoa di rumah entah di mana, saya pejamkan mata dan saya tahu saya berbicara kepada Bapak saya yang sangat sayang sama saya. Sangat sayang sama saya. Jadi saya sering muji dia, Tuhan, kau sangat sayang kepada aku percaya itu. Aku percaya kau sangat sayang kepada aku. Bukan karena aku sudah sempurna, bukan karena aku sudah tidak pernah bikin kesalahan, tapi karena engkau sendiri sangat sayang kepada aku. Karena rasa sayangmu sendiri. Amin. Nikmati kasih sayang Tuhan Yesus itu. Nikmati dengan doamu, dalam imanmu. Maka engkau pasti merasakan damai di hatimu. Amin. Bahkan saya yakin saat ini ketika saya terangkan ini, engkau rasakan damai mengalir di hatimu. Bahwa Yesus itu sangat sayang sama kita. Saudara, amin. Nanti kalau kita menikmati rasa sayang Tuhan ini, percayalah orang akan menemukanmu penuh dengan damai. Orang akan menemukan karaktermu penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Amin. Amin. Demikian pengajaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan, cara mengikut Tuhan kita Yesus. Mari kita tutup. Mari kita berdoa. Haleluya. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise